Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Malia. Di video kali ini saya akan menjelaskan PPT mengenai tentang Green Manufacturing dan Circular Economy. Nah, di sini sudah ada latar belakang. Perkembangan industri memang membuat ekonomi semakin maju, tetapi juga menyebabkan banyak masalah lingkungan seperti polusi, limbah, dan pemborosan sumber daya. Selama ini, banyak perusahaan masih memakai sistem ambil, buat, buang, sehingga bahan yang sudah dipakai langsung dibuang dan tidak dimanfaatkan lagi. Karena itu, muncul konsep Green Manufacturing dan Circular Economy agar proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan mengurangi limbah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep Green Manufacturing. Green Manufacturing adalah sistem produksi yang memperhatikan lingkungan dalam setiap proses produksi. Jadi, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berusaha mengurangi limbah, hemat energi, dan memakai bahan yang lebih aman bagi lingkungan. Selain itu, membantu lingkungan, konsep ini juga dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Selanjutnya, konsep Circular Economy. Circular Economy adalah sistem ekonomi yang berusaha agar barang atau material tetap digunakan selama mungkin. Barang yang sudah tidak dipakai tidak langsung dibuang, tetapi diperbaiki, digunakan, atau didaur ulang agar menjadi produk baru. Konsep ini bertujuan agar mengurangi sampah dan penggunaan bahan baku baru. Selanjutnya ada prinsip 3R. Prinsip 3R terbagi menjadi 3. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Nah, yang pertama itu ada reduce, berarti mengurangi penggunaan bahan, energi, dan limbah sejak awal proses produksi. Contohnya, memakai listrik lebih hemat atau mengurangi penggunaan plastik. Nah, yang kedua itu ada reuse. Reuse berarti menggunakan kembali barang atau material yang masih layak pakai tanpa harus dihancurkan terlebih dahulu. Contohnya, memakai ulang botol kardus atau memperbaiki produk lama agar bisa dipakai lagi. Nah, yang terakhir itu ada recycle. Recycle berarti mendaur ulang barang bekas menjadi barang baru yang bisa digunakan lagi. Nah, yang terakhir itu ada recycle. Recycle berarti mendaur ulang barang bekas menjadi barang baru yang bisa digunakan lagi. Misalnya, plastik bekas diolah menjadi produk baru. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama ada circular production. Circular production adalah sistem produksi yang dirancang supaya limbah dari suatu proses bisa dimanfaatkan kembali menjadi bahan produksi lain. Jadi limbah tidak langsung dibuang, tetapi diputar kembali agar tetap memiliki nilai guna. Yang kedua, ada ekoefisiensi. Ekoefisiensi adalah cara perusahaan menghasilkan produk dengan dampak lingkungan sekecil mungkin, artinya perusahaan tetap mendapatkan keuntungan, tetapi penggunaan energi, air, dan limbah bisa ditekan seminimal mungkin. Baik, di sini ada studi kasus perusahaan dunia. Yang pertama ada Toyota. Toyota menerapkan produksi ramah lingkungan dengan mengurangi emisi CO2, menghemat air, dan mendaur ulang kendaraan bekas. Toyota juga memakai sistem produksi yang mengurangi pemborosan. Yang kedua ada Unilever. Unilever berusaha membuat kemasan produknya bisa didaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik baru. Perusahaan ini juga berhasil mengurangi penggunaan energi dalam proses produksi. Yang ketiga ada Interface-In. Perusahaan karpet ini menggunakan banyak bahan daur ulang dan berhasil mengurangi emisi karbon secara besar-besaran. Mereka juga mengolah jaring ikan bekas menjadi bahan karpet baru. Yang keempat ada Patagonia. Patagonia mengajak konsumen memperbaiki pakaian lama daripada membeli pakaian baru. Mereka juga memakai bahan organik dan bahan daur ulang dalam produknya. Yang kelima ada IKEA. IKEA menjalankan produk jual beli furnitur bekas agar produk tetap bisa digunakan. IKEA juga memakai energi terbarukan dan bahan baku daur ulang. Yang terakhir ada Caterpillar. Caterpillar memperbaiki kembali komponen alat berat bekas agar bisa digunakan lagi. Cara ini menghemat energi dan bahan baku baru.
Baik, lanjut analisis kritis. Yang pertama, hubungan dengan manajemen operasional. Green manufacturing dan circular ekonomi berhubungan erat dengan manajemen operasional karena keduanya membantu perusahaan bekerja lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas produksi. Selanjutnya, hubungan dengan SDGs. Konsep ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti energi bersih, industri ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Selanjutnya, pentingnya konsep. Jika green manufacturing dan circular ekonomi tidak diterapkan, limbah dan kerusakan lingkungan akan terus meningkat. Selain itu, perusahaan juga bisa mengalami kerugian karena bahan baku semakin mahal dan aturan lingkungan semakin ketat. Selanjutnya, penerapan di Indonesia. Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk menerapkan industri hijau, tetapi masih menghadapi masalah seperti kurangnya teknologi, pengolahan limbah yang belum baik, dan regulasi yang belum kuat. Yang terakhir, tantangan implementasi. Tantangan terbesar adalah biaya awal yang tinggi, kurangnya teknologi, dan pola pikir masyarakat maupun industri yang masih terbiasa dengan sistem lama. Karena itu, kerjasama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Green manufacturing dan circular ekonomi sangat penting untuk menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip 3R dan produksi sirkular, perusahaan dapat mengurangi limbah, menghemat sumber daya, dan tetap mendapatkan keuntungan. Dan sarannya, perusahaan sebaiknya mulai menerapkan sistem produksi yang ramah lingkungan. Pemerintah perlu mendukung dengan regulasi dan fasilitas daur ulang. Mahasiswa dan akademisi juga perlu mempelajari konsep sustainability agar dapat diterapkan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.